Saudara sekalian, jumpa kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, pada suatu pagi di tahun 1888, Alfred Nobel merasa kaget ketika membaca berita tentang kematian dirinya sendiri. Headline berita itu mengatakan Alfred Nobel, raja dinamit, perusak kehidupan, sudah meninggal dunia. Sebenarnya meninggal adalah saudaranya, tetapi sang wartawan salah sangka dan justru menuliskan berita tentang kematiannya. Dari kesalahan berita inilah untuk pertama kalinya Alfred Nobel dapat melihat apa yang menjadi pandangan orang lain mengenai dirinya, yaitu raja dinamit perusak kehidupan. Alfred Nobel, saudara sekalian, setelah peristiwa ini menegaskan kembali apa yang menjadi tujuan hidupnya untuk sesuatu yang mulia. Ia semakin banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan menjelang akhir hidupnya, saudara sekalian, Alfred Nobel membuat sebuah surat wasiat dan menyerahkan kekayaannya untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang dinilai berjasa besar bagi masalah kemanusiaan dan perdamaian. Penghargaan ini kemudian kita kenal dengan sebut hadiah Nobel. Dan sekarang orang mengenal Alfred Nobel bukan lagi sebagai raja dinamit perusak kehidupan, tetapi sebagai orang yang berjuang bagi masalah kemanusiaan dan perdamaian. Saudara sekalian, melakukan usaha yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan perdamaian antar sesama bukan hanya baik dan berkenan di mata manusia, tetapi juga sungguh sebuah yang sangat berarti, berharga di mata Allah. Dan itulah justru juga panggilan Allah. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, "Berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kata damai dipakai dalam teks bacaan kita dari kata Yunani eirene. Eirene berarti ketenangan atau kedamaian, rekonsiliasi atau menciptakan atau membangun relasi yang baik antar pribadi. Jadi kalau Yesus berkata berbahagialah orang yang membawa damai, pembawa damailah orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh menciptakan ketenangan, menciptakan kedamaian atau membangun relasi yang baik antar pribadi dalam kehidupannya. Orang yang sungguh-sungguh membangun sebuah suasana kehidupan bersama yang penuh dengan kasih seorang terhadap yang lain, bukan yang menciptakan kemarahan, kebencian, dan keterpisahan dalam relasi dengan orang lain. Soalnya di dalam kehidupan ini kita bisa melihat ada banyak orang yang suka menyulitkan kehidupan orang lain, tidak membawa kedamaian bagi sesamanya, dan sikap itu bukan kehendak Allah, bukan sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita menjadi peacemaker, pencipta atau pembawa kedamaian, bukan peace breaker atau perusak kedamaian. Saudara sekalian, bagaimana menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita bersama? Yang pertama, saudara sekalian, saudara dan saya mengambil prakarsa untuk mewujudkan perdamaian dengan setiap orang atau setiap pribadi yang ada dalam sekitar kehidupan kita. Di dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan orang lain. Dengan kata lain, Paulus mengajak kepada kita, mulailah dari diri kita sendiri untuk bersikap dan bertindak yang menciptakan relasi yang baik dengan orang lain, bukan sikap yang merusak kehidupan. Ambillah prakarsa, ambillah sikap dan tindakan yang menciptakan hal yang baik dalam kehidupan relasi bersama. Yang kedua, saudara sekalian, selalu berpikir yang baik dan bertindak yang benar. Orang yang membawa damai adalah orang yang berpikir dengan baik dan bertindak dengan benar, sehingga sikap dan tindakannya adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan bersama dan bukan yang menciptakan permusuhan, kekecewaan atau kemarahan pada orang lain. Nah, dengan demikian sikap saya dan saudara akan seperti lilin yang menerangi kegelapan, lilin yang memancarkan cahaya kehidupan bagi orang-orang yang ada sekitar kita. Yang ketiga, saudara sekalian, jadilah promotor kebaikan bagi sesama, bukan provokator yang merusak relasi antar sesama. Seorang pembawa damai adalah seorang yang membawa dirinya dengan baik dan menciptakan suasana yang memulihkan antar relasi, sehingga tidak menimbulkan amarah, kebencian, dan permusuhan yang ada di sekitarnya. Saudara sekalian, mengapa orang yang dapat membawa damai dalam ucapan Tuhan Yesus dikatakan sebagai anak-anak Allah?
Karena ketika saya dan saudara hadir membawa eirene, membawa damai, menciptakan relasi yang baik dengan sesama manusia, dengan orang lain sekitar kita, maka saudara dan saya sedang memperlihatkan karakter Allah yang hadir membawa damai, karakter Allah yang mengasihi sesama sehingga tidak akan menimbulkan kebencian, kemarahan, permusuhan antar sesama manusia. Orang yang hadir memperlihatkan karakter Allah, dia layak disebut anak Allah. Tetapi jika sebaliknya, saudara sekalian, maka saya dan saudara belum dapat disebut anak-anak Allah. Saudara sekalian, ada satu hal penting yang perlu kita sadari terlebih dahulu jika saya dan saudara ingin hadir sebagai pembawa damai, peacemaker dalam kehidupan ini, ialah bahwa saudara dan saya pertama-tama harus mampu berdamai terlebih dahulu dengan diri kita sendiri. Kita perlu membiarkan damai dari Kristus memenuhi dan membarui hidup kita, hati kita. Memulihkan segala luka batin di hati kita, kebencian, amarah, dendam, kekecewaan, dan lain sebagainya. Sebab hanya hati yang telah dilingkupi oleh damai dari Allah yang dapat memancarkan kedamaian dan menciptakan kedamaian bagi orang sekitarnya. Bagi mereka yang sudah dapat berdamai dan memulihkan dirinya sendiri, yang bisa menciptakan damai dengan orang lain. Bukankah Yesus dalam Injil Matius pasal 7 ayat 17 mengatakan, setiap pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Buah yang baik dalam hal ini bersikap damai, menciptakan damai, hanya dapat bersumber dari pohon yang damai, yaitu pohon yang sudah dipulihkan kehidupannya. Saudara sekalian, mari kita menjadi pembawa damai bagi kehidupan bersama. Ini adalah tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Jadilah peacemaker, bukan peace breaker. Dan di akhir renungan ini, saudara sekalian, saya ingin membacakan doa yang pernah disampaikan oleh Fransiskus dari Assisi yang berkata demikian. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, dan biarlah dalam hidup ini semoga aku ingin memahami daripada dipahami, menghibur daripada dihibur, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni. Tuhan beserta saudara. Amin.